Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'ni bima aqul wanfa'hum bima aqulu yastami'un. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bihi kullu sami' wa takhsha'u lahul qulub wa taqsha'iru minhul julud wa tajri lahul madami. Innaka antal qadirul muridul alimul hayyul wasi'. Ya Allah ya muallima Ibrahim allimna, ya Allah ya mufahhima Sulaiman fahimna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Al-Muqarrabin Telkom Jakarta Selatan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang sungguh-sungguh aku muliakan dan aku cintai karena Allah. Marilah di sisa umur kita yang sangat singkat di dunia hinafana ini, kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti selalu merutinkan salat wajib 5 waktu berjamaah di masjid, terutama isya dan subuh, karena orang munafik paling malas salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Takwa dalam arti selalu merutinkan salat tahajud, terutama di sepertiga malam terakhir, hatta walaupun hanya 2 rakaat ditambah witir 1 rakaat, karena itu saat terdekat dengan Allah dan saat makbul doa dan saat pengampunan dosa yang terbaik adalah sepertiga malam terakhir. Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit bumi untuk mengabulkan doa orang yang berdoa, untuk mengampuni orang yang minta ampun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam bangunlah, tahajudlah untuk ibadah tambahan bagi kalian. Semoga Allah mengangkat derajat kalian di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan tahajud, bangun sepertiga malam terakhir, sholat, baca Al-Quran, zikir, istighfar, menangis, merengek, bertobat kepada Allah atas dosa kita di masa lalu. Ini menghindarkan maksiat, mencegah maksiat, mencegah penyakit, bikin Allah ridha dan cinta kepada kita. Kalau begitu insya Allah doa kita akan dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Takwa dalam arti saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh, menjauhi maksiat yang sembunyi maupun yang terang-terangan. Karena maksiat inilah, karena dosa-dosa inilah ini yang bikin musibah, bencana di mana-mana, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Keserakahan manusia, dhaharul fasadi fil barri wal bahri. Dhaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan telah nampak di bumi dan di darat dan di laut karena aydin nas, tangannya manusia yang serakah, greedy, pengen ini pengen itu. Padahal masya Allah kita apa yang terakhir? Rumah kita cuma kuburan terakhir, baju terakhir kita kain kafan, kendaraan terakhir kita adalah keranda. Idza matal insan in qata amaluh, jika manusia itu mati putus amalnya, illa min salas, sedekah jariah, ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang manfaat, aw waladin saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Harta ditinggal. Ini masya Allah, lautan dihabisin ikannya, hutan dibabat, minyak gas semua dikeruk semau-maunya, seserakah-serakahnya, sampai enggak kenal halal haram lagi, kerusakan di mana-mana. Akhirnya apa? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fun katsir. Musibah apapun yang menimpamu karena kelakuan tanganmu sendiri. Masya Allah. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh, maka kita bertaubat. Ayo kita jaga diri kita
keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Takwa dalam arti memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini mengampuni dosa, mencegah bala. Bertaubatlah kepada Allah kita semua. Saya menghimbau diri saya dan kita semua. Karena kalau banjir tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, yang zina, yang maksiat, yang judi, yang korupsi saja, tapi semua kena banjirnya, kena gempanya, kena longsornya. Tidak milih dia, ini rumahnya ustadz, ini rumahnya hafidz Al-Quran, ini rumahnya orang yang rajin sedekah tahajud. Enggak milih, semua kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada siksaan, azab yang tidak hanya menimpa khusus orang zalim saja, orang baik juga kena. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Takwa dalam arti memperbanyak mengingat kematian. Karena Nabi SAW bersabda, aksiru min dzikri hadhil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan, yakni al-maut, kematian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Tidak ada jaminan nanti malam kita masih hidup. Tidak ada jaminan besok pagi kita masih hidup. Jangan-jangan ini hari terakhir bagi kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Syekh Ali Jaber umur 44 tahun sudah wafat, lahir di Madinah, meninggal di Indonesia. Masya Allah, ini salah satu hadis Nabi. Semakin jauh orang itu meninggal, wafat dari tempat lahirnya, semakin besar pahala keberkahannya. Masya Allah. Beliau berdakwah Al-Quran di Indonesia. Allah wafatkan beliau kena COVID, tapi situ sembuh. Sebelumnya mau ditusuk orang, alhamdulillah belum ajalnya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Ali Imran 145, tidak mati seseorang kecuali sudah kitaban ditulis ajalannya. Ajalannya itu batasan waktunya, la mauta illa bil ajal. Tidak ada orang mati kecuali dengan ajalnya. Kita semua sudah divonis mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Sudah ditulis dengan kekuatan hukum yang sangat tetap dalam firman Allah surah Al-Anbiya ayat 35. Tinggal eksekusinya. Bisa saya duluan, bisa antum belakangan, dan mati tidak harus tua dan mati tidak harus sakit. Banyak anak muda sehat mati duluan. Mati bukan karena COVID, bukan karena sakit TBC, sakit kanker, karena sihir santet, bukan, karena sudah tulisannya mati. Maka saudaraku yang mulia Allah, hidup ini cuma menunggu sholat dan menunggu disolatkan. Menunggu sholat dan menunggu disolatkan. 3 panggilan sholat, panggilan ke tanah suci dan panggilan ke tanah kusir, atau ke Balikpapan. Ke Balikpapan kita semua akan menjadi penghuni Balikpapan di dalam tanah. Suka bumi, suka nggak suka, kita semua masuk ke dalam bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Maka visi misi kehidupan, tema kita khutbah hari ini adalah untuk beribadah hidup ini, bukan untuk mengeruk harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, serakah, greedy. Pengen ini, pengen emas yang satu lembah, pengen lembah yang lain. Kata Nabi SAW, baru selesai manusia itu serakahnya hilang kalau mulutnya sudah disumpal sama tanah, yaitu mati. Maka orang yang banyak ingat mati, kata ulama, beruntung. Apa keberuntungan orang yang selalu ingat kematian? Pertama, dia menyegerakan amal. Dia menyegerakan amal ini, jangan-jangan sholat Jumat terakhir nih, besok aku nggak bisa lagi Jumat. Dan waktu berjalan cepat. Kemarin saya baru khutbah, sekarang udah khutbah lagi. Tadi malam baca Al-Kahfi, kebarasaan baru kemarin baca Al-Kahfi. Udah sepekan lagi. Ini tanda kiamat. Ya, waktu seperti setahun, seperti sebulan. Sebulan kata Nabi SAW seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Sehari seperti sesaat, sejam. Sejam seperti sedetik, bahkan lebih dari itu. Masya Allah. Ini cepat sekali umur kita, Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Ini tanda-tanda kiamat dekat. Maka ayo, banyak orang tertipu 2 hal, waktu luang dan sehat. Ayo kita gunakan hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu, sempat luangmu sebelum sibukmu, untuk ibadah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka visi manusia untuk ibadah, bukan untuk cari jabatan tertinggi, untuk populer, untuk supaya punya harta banyak, depositonya miliaran triliunan. Bukan untuk bukan. Untuk ibadah, mengabdi, tunduk, patuh, menghinakan diri di hadapan Allah, banyak beribadah, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Sekarang tidak bertauhid orang, seakan mau hidup 2000 tahun. Padahal amaru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku 60-70 aja. Siapa orang-orang yang greedy, yang serakah? Korun matinya nggak sampai 100 tahun masuk ke bumi.
Namrud yang Masya Allah membakar Ibrahim mati gara-gara semut atau cicak itu masuk ke kepalanya. Kemudian Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan, qala ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan. Ya, kemudian menyembelih anak-anak bayi laki-laki Bani Israel karena takut diganti. Taunya anak angkat sendiri yaitu Nabiullah Musa alaihissalam dan Harun yang melawan beliau karena kedoliman beliau, karena melawan Fir'aun. Karena Fir'aun Masya Allah memelihara tukang sihir 70.000 orang, menyembelih anak laki-laki mengaku diri Tuhan, mengejar-ngejar Musa. Allah benamkan di laut. Masya Allah, mau seperti apa? Maka kita contoh Sulaiman yang kaya raya, tapi tidak sombong, tidak zalim, bangsawan, raja yang adil. Masya Allah, tiap hari bersedekah. Masya Allah. Kemudian kita tiru seperti Rasulullah SAW yang harta di tangannya, di kakinya, di pantatnya, tidak di hatinya. Karena dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Dunia ini kampungnya orang yang tidak punya kampung. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Orang yang banyak ingat mati menyegerakan amal, menyegerakan taubat, takut maksiat, takut lagi zina, selingkuh, mati suul khotimah. Karena seseorang dimatikan sesuai kebiasaannya. Takut lagi minum khamar, lagi korupsi, mati dia. Na'udzubillahi min dzalik, suul khotimah. Kemudian apa? Dia menyegerakan amal, menyegerakan taubat, takut berbuat maksiat. Yang ketiga, dia merasa cukup dengan rezekinya Allah. Qanaah. Yang kita makan cuma satu piring, baju yang kita pakai cuma selebar. Gak mungkin selemari kita pakai semua. Mati pun kita wariskan, kita tinggalkan. Rumah yang kita pakai walaupun dia luasnya 300 meter, cuman sekasur aja yang kita tidur. Gak mungkin kita guling-guling di 300 meter itu. Apalagi 1 hektar. Makanya banyak manusia serakah, merambah hutan, membabat hutan, ingin menguasai di mana-mana. Masya Allah. Manusia awalnya air mani yang hina, akhirnya menjadi bangkai dimakan cacing belatung dalam tanah. Siapapun dia. Dan kemana-mana manusia siapapun dia membawa tinja kotoran yang bau di perutnya. Apa yang mau disombongkan oleh manusia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa di antara kamu. Dan orang bertakwa tidak merasa dirinya bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa dirimu suci. Wa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah. Dia Allah yang tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Saya masih belum bertakwa, masih belajar menjadi orang bertakwa. Saya belum soleh, saya masih belajar menjadi orang soleh. Berusaha menjadi orang soleh. Amin ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Maka ketika Allah ingin menciptakan manusia, khalifah, wakil Allah di muka bumi, malaikat protes. Karena malaikat sudah tahu bocoran manusia ini nanti bakalan apa? Menumpahkan darah, berantem, sikut-sikutan, dengki-dengkian, bunuh-bunuhan, tumpah darah di bumi. Ini terjadi benar. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah 30, ketika berfirman Rabbmu kepada malaikat, "Hai malaikat, aku ingin menciptakan manusia ya sebagai khalifah di muka bumi, wakil Allah di muka bumi." Maksudnya untuk memakmurkan bumi, untuk menjaga kelestarian alam, ya, untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak datang ke dukun, tidak pakai jimat, tidak main kebal-kebalan. Nabi aja nggak kebal. Waktu perang Uhud berdarah. Ini bukan nabi, bukan wali, mental-mentalin orang, waliyadzubillah, untuk beribadah. Kemudian apa? Kenapa ya Allah kau bikin makhluk yang berantem melulu di bumi, yang suka merusak bumi? Sedangkan kami selalu bertasbih kepada Engkau, selalu mensucikan Engkau. Ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu apa yang kau tidak tahu. Yaitu untuk beribadah, untuk memakmurkan bumi. Makanya dalam surah Al-Baqarah 201, ya, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana, berilah kami kebaikan di dunia. Kebaikan dunia itu dua minimal, ilmu, amal, dan ibadah. Ilmu, amal, dan ibadah, 3 itu, kata Imam Hasan Al-Basri. Di samping yang lain, kesehatan, keberkahan, ada anak, ada rezeki, ada keluarga, ada harta yang barokah dan sebagainya. Tapi minimal 3 itu, ilmu, amal, dan ibadah. Itu kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu orang bisa menikmati ibadah kepada Allah, bisa berilmu, karena ilmu ini warisan para nabi dan rasul. Sedangkan harta benda dunia ini warisan Fir'aun dan Qarun. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Itu ayatnya, Masya Allah. Ilmu menjaga kita, kalau harta kita jagain dia. Masya Allah. Hadirin, dan ilmu itu dua, ilmu manfaat dan ilmu tidak manfaat. Ilmu manfaat itu maqala Allah wa maqala Rasulullah. Apa kata Allah dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasuli. Aku tinggalkan, kata Nabi SAW, dua perkara yang kalau kalian pegang kalian selamat, nggak akan sesat, bahagia pasti dunia akhirat. Kitabullah, ayo kita baca Al-Quran dan tadabbur terjemahannya, hafalin, dan sunnah Nabi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Innal hamdalillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya, dipersiapkannya untuk hari esok, hari sesudah kematian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat, maksudnya apa kita minta sama Allah? Surah Ali Imran 185. Wa man zuhziya 'anil nar, orang yang dibebaskan, dijauhkan, diselamatkan dari neraka. Wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, dia beruntung. Hasil dari kita amal ibadah, ya ilmu qablal amal, kemudian beribadah, maka masuk surga, selamat dari neraka. Amin ya Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini cuma sementara, menipu aja, main-main aja, senda gurau aja. Jangan tertipu dengan permainan dunia. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullah wa ati'uh. Ayo kita ikuti sunnah-sunnah Nabi SAW ya, untuk mencegah dan mengobati, yaitu apa? Salah satu obat radang paru-paru yang Covid ini menyerang paru-paru adalah kayu India, kustul hindi. Hadisnya hasan sahih. Ya, kustul hindi banyak sekarang dijual di toko-toko herbal, atau cari ke teman-teman yang paham. Kemudian apa? Dia kustul hindi, atau hubungi Ustadz Gondo. Ini hadisnya sahih. Dan banyak teman saya perpaduan yang sembuh dengan izin Allah dalam waktu 5 hari, paling lama 7 hari dengan izin Allah. Itu paling lama ada 10 hari. Kustul hindi diseduh, kemudian madu, itu surah Al-An'am ayat 68-69, An-Nahl ayat 68-69, fi shifaa'ul linnas, madu. Ya, kemudian apa? Habbatus sauda, alaikum bil hadi habbatus sauda. Hendaklah kalian mengkonsumsi habbatus sauda, jintan hitam yang pahit, sekarang banyak minyaknya yang dijual. Fa innaha shifaa'un min kulli da'in illa sam. Semua karena habbatus sauda itu obat segala penyakit illa sam, kecuali ajal. Kalau sudah ajal, sudah mati, sudah nggak bisa, memang sudah takdirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullah wa ati'uh. Juga makan kurma ajwah 7 hari di pagi hari. Kemudian juga minum zam-zam dengan diawali doa, dan membaca Al-Quran diawali niat. Ya Allah, obati, sembuhkan, rahmati aku dengan Al-Quran. Obati saudaraku, rahmati saudaraku dengan Al-Quran. Sembuhkan saudaraku, sembuhkan aku dengan Al-Quran. Baca Al-Quran habis itu, innamal a'malu binniyat. Diniatkan sebelumnya, karena Al-Quran as-shifa, obat. Main behind the gun, gunnya Al-Quran, obat, kita mainnya, kita baca, diawali niat tadi minta kesembuhan pada Allah, kita tiupkan ke air putih biasa, atau ke minuman kita, atau ke air zam-zam lebih bagus lagi, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam tergantung niat si meminumnya, kemudian kita tiupkan. Kalau pas nggak ada air habis baca Quran, tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh, diniatkan mohon kesembuhan kepada Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat
wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa ahlikil kafara wansuril mu'minin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma asjilid dhalimina bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfini washfina washfihim anta syafi ya Allah. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Engkau Tuhannya, Rabbnya seluruh umat manusia ya Allah. Sembuhkanlah kami dan saudara-saudara kami yang sedang sakit kena Covid dan semua penyakit ya Allah. Angkatlah penyakit kami, angkatlah penyakit beliau-beliau ya Allah. Obatilah kami, obatilah beliau-beliau itu ya Allah dengan obat-Mu yang tuntas, yang tidak meninggalkan penyakit ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darakis syaqa wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati rahmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wat ta'un wal corona wa min sayyi'il asqam. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna hajjan mabrur wa umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ballighna ila Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.